Level krusial Bitcoin kalau sampai tembus bisa jatuh lebih dalam, bahkan retest ke area 20.000. Apakah one more dip bakal terjadi sebelum halving? Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya. Kalau uang receh upload video terbaru, kalian akan dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita mulai masuk ke pembahasannya. Minggu ini terasa berat untuk penggemar cryptocurrency, di mana banyak berita negatif itu muncul secara bersamaan teman-teman. Salah satunya adalah berita tentang Elon Musk jual Bitcoin. Dan berita ini tuh bocor di Wall Street Journal. Dan tentunya gelombang likuidasi massal untuk pemain future long yang menyentuh angka 1 billion US dollar. Belum lagi ditambah tekanan jual dari retail yang ikut memperparah harga Bitcoin teman-teman. Untuk berita yang ditulis dari Wall Street Journal itu sendiri, uang receh sebenarnya agak sedikit ragu kalau hal tersebut menjadi faktor utama turunnya Bitcoin. Coba kita analisa sebentar teman-teman. Di sini Elon Musk itu menjual kepemilikan Bitcoin senilai 373 million US dollar lewat SpaceX. Padahal kita tahu kalau SpaceX itu adalah perusahaan tertutup, di mana kalau perusahaan tertutup itu tidak punya kewajiban untuk melaporkan apa yang dilakukan tentang kegiatan finansial perusahaan itu. Tapi bisa jadi berkat hal ini ada oknum-oknum tertentu yang ikut menunggangi agar harga Bitcoin bisa jatuh drop, retail menjadi panik dan ikut jualan, dan ditambah lagi likuidasi besar-besaran di future long untuk Bitcoin, sehingga tekanan jual untuk Bitcoin itu sendiri sebenarnya tidak hanya datang dari apa yang dimiliki oleh Elon Musk. Nah, selain itu pada kesempatan kali ini uang receh akan membahas lebih lengkapnya soal price action Bitcoin. Kita akan mulai dari price action di time frame daily. Ada struktur penting yang selalu uang receh ungkapkan. Untuk berubah dari bullish menjadi bearish, tentunya kita harus melihat potensi lower low itu terbentuk teman-teman. Meskipun pada close di time frame daily kita melihat Bitcoin itu sempat menyentuh ke level 26 ribuan, bahkan under dari 26.000, tapi itu belum mengindikasikan lower low dari pergerakan sebelumnya itu terbentuk teman-teman. Artinya dari awal sejak bulan Januari kita terbentuk yang namanya low, dan after itu terbentuk high dan low, itu belum murni break. Artinya kemungkinan bullish itu masih akan cukup tinggi selagi struktur ini belum terbreak. Meskipun melihat tekanan seller yang ada beberapa hari ini, harusnya Bitcoin bisa jauh tertekan lebih dalam. Again teman-teman, kita harus melihat konfirmasi terlebih dahulu. Akankah confluence of support di sekitaran area 25.000 mampu atau tidak mampu menahan pergerakan Bitcoin? Seandainya Bitcoin turun dengan impulsif dan area tersebut tidak mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, support selanjutnya yang perlu kalian pantau adalah range area 20.000, di mana pada tanggal 11 Maret area 20.000 itu mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin. Seharusnya range area ini tersebut masih cukup banyak meninggalkan order buy yang belum tereksekusi, dan ada kemungkinan besar Bitcoin turun dengan impulsif, retest area 25.000 dan kembali turun lagi menyentuh ke level 20.000, dan after menyentuh ke 20.000
Karena order buy di sana masih cukup banyak, Bitcoin akan kembali terrebound setelah menyentuh range area 20.000. Selain probabilitas tersebut, ada skenario satu lagi, yaitu tentang terbentuknya head and shoulder sejak bulan Januari, teman-teman. Ini bisa mengindikasikan bearish sebenarnya. Kalau kita tarik headnya dan kita hubungkan ke sebelah sini, teman-teman, ini worst case skenario, Bitcoin bisa turun ke sekitaran 19.700. Dan sebenarnya ini masih make sense dengan skenario yang pertama tadi uang receh sudah sebutkan. Ada potensial besar Bitcoin untuk retest ke level 20.000. Kita beralih ke time frame weekly. Di sini uang receh melihat berdasarkan MACD sudah terjadi cross di sekitaran tanggal 31 Juli kemarin. Ini adalah indikasi mulai masuk ke masa bearish lagi. Dan secara volume, ini juga sudah menutup pergerakan dari volume penurunan sebelumnya pada tanggal 12 Juni lalu. Terakhir kali kita melihat indikasi bull cross itu di sekitaran tanggal 1 Agustus tahun 2022. Dan sekarang itu cross lagi, tapi dalam keadaan bearish. Artinya sudah cukup lama kita mengalami bullish dan sekarang kita memasuki ke masa bearish lagi. Tinggal berapa lama di masa bearish ini, ataukah dengan singkat ataukah berlalu cukup lama, teman-teman. Selain itu, secara price action time frame weekly, Bitcoin juga sudah break terhadap moving average 200 yang tentunya kita tahu sejak bulan Januari berhasil di break dan menjadi support selama beberapa bulan, bahkan mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin selama 2 kali, yaitu di bulan Maret dan satu lagi di bulan Juni. After di break, tentunya hal wajar untuk moving average 200 akan berfungsi sebagai resisten, dan kemungkinan besar kalau Bitcoin itu naik lagi dari posisi sekarang adalah untuk retest ke moving average 200. Apalagi kenaikannya itu step by step. Kalau berlangsung secara impulsif untuk kenaikannya, ada kemungkinan moving average 200 akan langsung dilahap. Tapi kalau step by step, ada kemungkinan Bitcoin hanya akan retest ke moving average 200 sebelum Bitcoin kembali tertekan, teman-teman. Dan satu lagi, kalau area SNR 25.000 dan 20.000 itu bablas semua, bukannya menakuti, maybe Bitcoin bisa balik ke level 15.000. Dan tentunya ini one more dip sebelum halving itu terjadi. Tapi uang receh rasa hampir tidak mungkin Bitcoin balik lagi ke arah 15 ribuan. Apakah harapan bullish kembali ada? Buat kalian yang bertanya seperti itu, uang receh jawab akan selalu ada asalkan pergerakan Bitcoin tidak under dari 2 support penting. Yang pertama adalah level area 25.000 dan yang kedua adalah level area 20.000. Selain itu, faktor makroekonomi tentang suku bunga acuan yang bakal rilis di bulan September itu juga cukup penting untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Ditambah lagi ada salah satu faktor yang cukup penting, yaitu Bitcoin ETF spot. Ini bisa menjadi salah satu katalis besar kalau nanti memang benar-benar disetujui. Tapi sampai saat ini kita melihat SEC masih jauh dari kata setuju untuk Bitcoin ETF spot setelah berita terakhir melakukan pengunduran terhadap keputusan di sekitaran bulan Januari tahun 2024. Sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik bisa dibantu share, dan buat kalian yang punya pendapat berbeda feel free untuk berkomentar. See you on the next video.